Shalom, yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yulin Mangiri. Saya dari SD Kali Harapan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Saya adalah peserta PPG tahun 2025 di Institut Negeri Manado. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita mau menyanyi dulu dan berdoa. Coba satu orang ke depan. Rista, Bella, mari. Pimpin teman kita menyanyi, lalu kita berdoa. Nyanyi apa? Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini kita masuk dalam pelajaran kita, yaitu tema kita hari ini Alkitab, dasar ibadah yang benar. Sebelum Ibu Guru mau tanya, sebelum kita masuk dalam pelajaran, Ibu Guru mau tanya, kalian ke sekolah bawa apa kalau yang isinya firman Tuhan? Iya, jelas. Kalau kita bercerita tentang firman Tuhan, jelas menyangkut dengan Alkitab, karena Alkitab itu isinya firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Adalah firman Tuhan yang tadi. Firman Tuhan sama dengan Alkitab. Ya, ada di depan. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen. Terus apa? Kedua, Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan petunjuk bagi hidup kita. Lalu ketiga, Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yang yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, menjelaskan dua bagian besar kitab. Yang ketiga, penyampaian sikap dan perilaku kita sehari-hari. Yang keempat, menggolongkan jumlah kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita masuk di dalam apa itu Alkitab? Yang tadi yang Ibu Guru bilang, ada Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, umat Kristen. Alkitab yaitu firman Allah. Firman Allah itu yaitu berupa pesan atau perkataan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan. Apa yang disampaikan? Segala tentang kebaikan yang ada, menyangkut tentang kehidupan pribadi manusia. Apa yang harus dijalankan, apa yang tidak boleh dijalankan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan, menyangkut sifat-sifat manusia. Lalu kedua, Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Petunjuk artinya
artinya Tuhan Alkitab itu sebagai pedoman, harus di depan memberikan kita petunjuk bahwa yang begini boleh dilaksanakan atau dilakukan, yang begini tidak boleh. Ya. Lalu ketiga, Alkitab terdiri dari dua bagian utama. Alkitab terdiri dari dua bagian utama. Ada yang tahu? Apa itu? Perjanjian lama dulu. Perjanjian lama itu dua bagian utama. Perjanjian lama itu coba perhatikan ke depan. Perjanjian lama berisi tentang apa? Kalian menceritakan dunia sejarah bangsa Israel dan janji kedatangan Mesias. Perjanjian lama menceritakan dunia, lalu sejarah bangsa Israel. Sejarah bangsa Israel juga sudah pernah ingatkan di kelas 5, sejarah bangsa Israel dan janji kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias itu siapa? Mesias itu siapa? Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh penting terdiri nabi-nabi, Daud, Musa dan para raja. Lalu kita masuk di dalam perjanjian baru. Lihat ke depan. Perjanjian baru itu terdiri dari ada 3 bagian. Perjanjian baru berisi apa? Kisah kelahiran Yesus, ajarannya, kematian dan kebangkitan serta ketuhanan. Lanjut ajaran kematian dan kebangkitannya. Kedua, tokoh penting Yesus Kristus para rasul. Lalu bagian ketiga, inti ceritanya kedatangan Yesus sebagai Mesias. Ada daftar kitab perjanjian lama. Daftar perjanjian lama ada di depan ini. Sudah lihat? Sudah. Ya, daftar kitab perjanjian lama. Ada kitab apa? Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Jadi kalau ditanya, coba sebutkan kitab Taurat. Ada 5 kitab. Kitab Taurat disebut apa? Kitab Taurat disebut apa? Ya, sama dengan ya. Kitab Taurat sama dengan Pentateuch. Kitab Taurat terbagi dari berapa? 5 bagian. Lalu ada masuk lagi kitab sejarah. Kitab sejarah itu dibagi ada beberapa lagi. Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel. Lalu kita masuk di dalam kitab puisi. Kitab puisi dan hikmat. Ada beberapa bagian, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Hikmat Agung. Lalu kita masuk di bagian yang ketiga, keempat bagian perjanjian lama, yaitu kitab Nubuat. Ada Yosua, Yesaya, Yeremia, dan Daniel. Ya. Dari kitab itu ada semua dia punya keterangan di bawah, terbagi-bagi. Kitab Taurat ada terbagi, kitab sejarah ada juga bagian, kitab puisi juga ada bagiannya, kitab Nubuat. Jadi semua sudah dibagi-bagi ya. Jadi semua sudah jelas. Lanjut. Kita masuk
Korintus, lalu ada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu masuk menceritakan tentang surat dari para rasul kepada jemaat. Kita lalu mengapa Alkitab penting? Mengapa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebagai dan sumber kebenaran dari Tuhan. Jadi Alkitab ya, itu sebagai contoh ya. Lalu kedua, mengapa Alkitab itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada membantu kita mengerti siapa Yesus dan rencana keselamatan. Di nomor 3, membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada kesimpulan. Alkitab dibagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Alkitab itu memiliki bagian cerita dan pesan penting yang saling melengkapi. Kalau ada waktu buka Alkitab, karena ini adalah sebuah petunjuk kehidupan manusia bagi orang Kristen. Sekarang kita masuk di dalam LKPD, lembar kerja siswa. Ibu bagikan dulu. Ini ada 3. Ada 3 ini ya. Ada 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan ya. Kerjakan dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian kerjakan dulu. Coba kalian kerjakan. Kerjakan dulu. Coba yuk, belum sama. Kalian berempat itu atau bertiga itu, aku kasih tahu. Ini nomor 1, apa jawabannya? Kerjasama. Bukan cuma satu pemikiran, tapi kalian punya pemikiran empat itu gabungkan, lalu jawab. Kita melihat secara garis besar Alkitab
bagi menjadi dua bagian utama. Sebutkan kedua bagian tersebut dan tuliskan jumlah kitabnya. Ada bagian pertama. Bagian pertama itu apa? Sudah dibagi tadi. Lalu disebutkan jumlah Alkitabnya. Terus nomor 3, berapa total keseluruhan jumlah kitab yang ada di dalam Alkitab? Jumlah keseluruhan kitab yang ada di dalam Alkitab. Sudah mengerti? Bukan, tidak ada ini. Kerjasama yang baik ya, kerjasama harus sama-sama pikiran. Itu namanya kelompok. Nah, satu orang yang kerja, dua orang yang duduk-duduk. Pengertian itu Alkitab apa? Pengertian Alkitab apa?
Isabella. Kalau kelompok Jawa sudah. Iya, coba presentasikan ke depan. Satu kelompok saja yang sudah selesai. Maju ke depan baca. Ayo berdiri baru bacakan kepada teman-teman biar teman-teman tahu apa yang kelompoknya kalian, apa yang jawabannya kalian itu apa. Coba. Mari. Ya, satu orang baca. Nomor satu apa? Baca dulu soalnya, lalu jawab. Iya kan? Kami kelompok 3. Nama saya adalah Wola Margarita Jayanta. Tapi ya. Apakah definisi pengertian kita bagi orang Kristen? Kami jawab kumpulan kitab suci yang berisi tentang firman Tuhan dan nasihat bagi orang Kristen. Ya. Jika kita melihat secara garis besar, Alkitab bagi menjadi 2 bagian utama. Sebutkan kedua bagi tersebut dan tuliskan jumlah kitab. Bagian 1, jumlah kitab 39. Ya. Bagian 2, jumlah kitab 27. Berapa total keseluruhan jumlah kitab yang ada di dalam Alkitab? 66 Alkitab. Iya. Iya. Ada yang belum. Ya, kita kasih oplosan kepada kelompok 3. Kelompok. Ya, silakan duduk. Jawabannya bagus. Iya, tolong saja presentasikan dulu ya. Kelompok. Iya. Ibu guru kasih ingat dari seluruh dari 3 jawaban itu, 3 soal itu, yang pertama apa pengertian Alkitab? Alkitab itu kumpulan kitab-kitab suci. Lalu yang kedua, 2 bagian perjanjian lama, perjanjian 2 bagian kitab. Yang pertama perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama terdiri dari 29 kitab, lalu 39 kitab, lalu perjanjian baru terdiri dari 27. Di nomor 3 jumlah keseluruhan kitab itu ada 66 kitab. Jadi itu harus diingat terus, jangan sampai lupa. Karena setahu saya itu mulai dari kelas 2 dikasih ingat, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6 sekarang lagi ibu guru kasih ingat. Karena seumur hidup itu tidak akan hilang itu nama-nama kitab itu, ya. Iya. Demikian kita punya pembelajaran hari ini.
kedua. Karena setelah ini ada pelajaran kedua masuk ya. Ayo siapa yang mau berdiri, bola, balik. Pimpin kita dalam satu lagu lalu menyanyi. Kita keluar dari saudara. Terima kasih Tuhan. Coba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hafal toh? Hafal. Iya. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepadi ini dengan hanya bersyukur bagimu. Iya. Kita berangkat kuliah.